Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sedang salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita duduk sejenak untuk menambah pengetahuan dan menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang diberkati Allah, dalam Islam kalimat, kata itu sangat penting. Kata yang keluar dari mulut kita itu, dari bibir kita, itu sangat penting. Dia punya pengaruh yang luar biasa. Jadi kata syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu memisahkan seorang muslim dengan kafir, memisahkan surga dengan neraka, ya. Yang tadinya haram menjadi halal. Jadi ketika orang mengatakan qabaltu nikaha, jadi aku menerima nikahnya, sudah, itu menghalalkan yang haram. Jadi kalimat itu punya kekuatan yang luar biasa dalam pandangan Islam. Jemaah yang diberkati Allah, bahkan dari sedekah dengan kondisi tertentu itu kalimat lebih kuat. Qaulun ma'rufun wa ma'firatun khairun min sadaqatin yatba'uha aza. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, ya, lebih baik, dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh sesuatu yang menyakitkan. Artinya sedekah itu berguna bagi orang, tapi kalimat, ya, apabila diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan, maka kalimat yang baik itu lebih berguna. Umpamanya orang memberi sedekah dengan mengikutinya cok, itu menyakiti. Jadi tidak ada nilainya apabila tidak diikuti dengan hal yang baik. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik itu, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha sabitun, akarnya itu tetap kuat di dalam bumi, wa far'uha fis sama, dan daun-daunnya atau pucuk-pucuknya fis sama, di langit. Ini perumpamaan yang luar biasa. Jemaah yang diberkati Allah, satu kalimat. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir, para mufassir mengatakan apa itu kalimat thayyibah yang maksud sini, kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Tapi tidak sebatas itu. Ya, kalimat thayyibah itu kalimat yang kita keluarkan, allati tasiru sami'atu alaf qulub, yang orang mendengarkannya itu dia nyaman di hati. Ucapan-ucapan kita itu nyaman di hati, itu termasuk kalimat thayyibah. Perumpamaan yang paling sederhana, bisa saja seseorang menyumbang sesuatu yang luar biasa dengan satu kalimat. Misalnya dia pergi ke satu tempat, karena orang itu modelnya ada dua. Ada orang yang kaya dengan ide, ada orang yang kaya dengan harta. Kadang-kadang orang kaya dengan harta miskin ide, ada orang yang kaya ide miskin harta. Ada kadang-kadang dua-duanya ada satu orang. Umpamanya hal yang paling sederhana, jamaah yang diberkati Allah datang pada satu tempat, melihat ini anak-anak ini, misalnya di pedalaman, anak-anak ini harus disekolahkan. Kata anak ini harus disekolahkan, ya. Didengar sama orang tuanya, disekolahkan, dipesantrenkan. Anda balik ke sini, ke kota, mengatakan perlu membantu anak-anak yang ada di pedalaman untuk sekolah, atau anak fakir miskin, atau orang miskin. Itu kalimat yang ringan, ya, kalimat yang ringan. Ketika orang lain tergerak hatinya, walaupun Anda tidak menyumbang satu sen pun, tapi dengan memberi ide dengan satu kalimat itu, anak itu akhirnya sekolah. Anda menghubungkan antara anak itu dengan orang yang menyumbang, ya, dengan cita-cita yang ada dalam otak dia. Maka kalimat yang pendek itu menjadi suatu yang seperti pohon
pohon yang tumbuh yang kuat itu, ya, dia ada manfaat yang paling besar. Allah memberi perumpamaan di sini, pohon yang kuat yang tumbuh. Pohon itu melindungi orang dari kepanasan. Pohon itu menahan angin. Pohon itu memberi rasa dingin, rasa sejuk kepada orang ada. Pohon itu memberi buah. Pohon itu memberi kayu bakar dan sebagainya. Ini kalimat thayyibah yang diumpamakan dalam Al-Quran ternyata punya pengertian atau pemahaman yang sangat luas. Maka jangan pelit kita untuk mengajak kebaikan. Boleh saja pada kondisi tertentu ada orang yang sudah mabuk bertahun-tahun tak sembuh-sembuh, tapi dengan satu kalimat yang kita katakan pada saat yang tepat, hai kasib be'li buhanaya kemati, pemanya contoh, sudah cukup, ya, sudah cukup mabuk sudah sekian tahun, tapi dengan kalimat itu dia berubah. Ini yang dimaksud dengan kalimat thayyibah seperti pohon yang kuat. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyakkin tamar." Ya, takutlah kepada neraka walau separuh daripada kurma. Fa illam tajidu fa kalimatun thayyibah. Kalau kamu tidak punya apa-apa, maka kalimat yang bagus. Ya, kalimat yang bagus kita sumbangkan kepada orang lain. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqaha bila yarfa'u illa biha darajat." Jadi kalimat yang baik itu diucapkan oleh seseorang itu akan mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita bicara dengan kalimat yang lembut, ya, enak didengar orang lain, bermanfaat, itu akan respect. Bagaimana misalnya seorang ulama, seorang kiai, ustaz yang hebat, tapi ucapannya ini kasar, ya. Ilmunya bermanfaat, tapi bekas, itu menyakiti hati. Misalnya memaki dan sebagainya, itu kebaikan atau kalimat yang baik ini tidak punya peran yang kuat untuk masuk ke dalam relung hati orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucaplah kalimat-kalimat yang baik. Aw liyasmut, atau diam saja. Kalau kira-kira apalagi dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan sedih, ya, sebaiknya diam. Karena apa? Orang yang marah itu kalimatnya itu out of control, nggak mampu dia kontrol, ya. Orangnya yang tadinya baik, misalnya ketika marah dia tidak mampu mengendalikan bahasanya, padahal sudah puluhan tahun kita kenal dia sebagai orang baik, padahal mungkin pada ketika marah tidak mampu mengontrol kata-katanya. Marahnya itu, beberapa kalimatnya itu membuat kita tersentuh dalam hati, ingat sampai mati. Maka hati-hati betul ketika dalam keadaan semacam itu, maka kita mengontrol kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Kemudian ada satu hadis sebagai penutup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati ghurfatun yura dhahiruha min batinuha. Jadi ada dalam surga itu ada satu ghurfah, ada kamar yang nampak dari luar nampak ke dalam nampak keluar. Yang mudah kita pahami rumah kaca lah, begitu kira-kira. Faqala Abu Malik Asy'ari, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa rumah kaca itu, ya, rumah yang sangat ini. Liman athaba kalam, untuk orang yang ucapannya itu bagus, ya. Wa at'amat ta'am, orang yang memberi makan. Kemudian wabata wanas niyam, dia itu tetap bangun melaksanakan salat dan orang lain pada saat orang lain itu tidur. Kalam. Jadi kalam yang baik itu sejajar dengan memberi makan orang lain.
kalam yang baik, kalimat yang baik itu tidak pakai modal. Ya, selama masih bisa bersuara, maka berbicaralah hal-hal yang baik. Kalimat yang keluar itu kita tidak tahu dari sekian banyak kalimat yang akan menyentuh perasaan orang lain, merubah hidup orang lain, memberi motivasi kepada orang lain, yang hasilnya akan kita lihat nanti di hari akhirat. Saya berubah karena kalimat yang keluar dari hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.